Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat analisa dengan top down analysis. Kita mulai dari weekly. Di weekly kita menemukan adanya external liquidity atau based liquidity. Kemudian kita juga menemukan di internal liquidity. Internal liquidity atau ini bisa juga disebut FVG, fair value gap. Jadi garis ini disebut dengan internal liquidity, ini adalah external liquidity. Selanjutnya kita ke D1. D1 kita temukan di sini ada fair value gap. Fair value gap, dan fair value gap di sini di respect. Ada juga ini order block. Ada fair value gap, ada order block. Ketika tidak mengenai fair value gap, di bawahnya ada order block, maka kita siap-siap cari konfirmasi entry di area ini, area fair value gap atau order block. Kita coba lihat. Ini adalah entry-nya. Kalau kita lihat di sini ada liquidity gap, Kemudian ada MSS, market structureship, Kemudian kalau kita mau entry itu biasanya di sini. Biasa di sini kalau kita menggunakan OTE atau fair value gap. Tapi kita juga bisa entry dengan menggunakan breaker block, Ini breaker block, menggunakan breaker block. Kalau kita entry menggunakan OTE maka tidak kena. Tapi kalau kita entry dengan breaker block, kemungkinan ini akan kena, Kita lanjut analisanya. Di sini ada fair value gap, Ternyata di sini ada fair value gap. Ini ada fair value gap. Kemudian ini di break. Ini adalah BOS, breakout structure. Ketika di break ini kita cari peluang entry di area sini. Namun dia tidak turun, langsung naik. Kemudian break kedua kita cari peluang entry di sini. Ini ada fair value gap, fair value gap. Kemudian di break lagi di sini, Di sini kita menjumpai di sini ada order block. Ada order block. OB, order block. Kemudian di H4 kita lihat di sini ada liquidity eksternal atau based liquidity, BS liquidity. Dan kita juga menemukan ini BOS, breakout structure,
di BOS sini kita temukan liquidity fair value gap. Jadi kita bisa entry di sini ya. Kita entry di sini misalnya kita pakai M5. Oke. Ini ada liquidity grab. Ya, ada liquidity grab. Kemudian ini areanya di break MSS market structure shift, kemudian disertai dengan displacement. Ini ada displacement ini sangat penting ya untuk kita entry di samping liquidity grab ya. Nah, ini entry kita adalah di area ini. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita dilihat di D1, kita juga ada, ini hapus dulu. Kalau kita lihat di D1, kita lihat ada fair value gap ya. Jadi kemungkinan kita akan cari entry di area sini. Kemudian selanjutnya di H4 juga kita ada entry lihat fair value gap di sini ya. Jadi kita akan ada skenario 3 entry. Yang pertama kita tunggu di sini ya. Kita tunggu di sini. Kemudian naik seperti ini. Di area sini kita cari konfirmasi entry. Kita lihat adakah ada liquidity grab atau tidak, ada MSS apa tidak, atau ada displacement atau tidak. Kemudian kita entry di point of interest menggunakan fair value gap, order block, dan lain sebagainya. Nah, ini entry yang pertama ya. Kemudian entry yang kedua ya, kita akan entry jika ada ya. Kita akan entry jika ada market structure yang lengkap. Tapi kalau tidak ada market structure yang lengkap yang berdasarkan analisis, maka kita tidak akan ambil entry-nya ya. Karena rule-nya itu kita buat rule-nya dengan jelas. Kita entry jika ada apa. Ya, kita entry jika ada apa kita akan entry. Kemudian skenario yang ketiga, ketika dia naik terus ya, karena di sini ada external liquidity di weekly ya, ini external liquidity di weekly, maka kita akan entry ketika di sweep ya, di sweep ya. Karena market maker itu biasanya akan membuat tipuan ya. Ada orang di sini dia akan ambil stop loss atau stop hand di sini ya. Kita akan tunggu ketika dia membentuk market structure ya, market structure yang lengkap seperti ini ya. Ini ada liquidity grab. Kalau nggak ada liquidity grab kemudian langsung turun ke displacement, kita ambil juga displacementnya ya. Jadi ketika ini market structure shift, ini market MSS ya, MSS. Kemudian kita akan entry jika ada di area sini ya, area sini kita akan entry jika ada yang pertama fair value gap atau order block atau breaker block
atau volume imbalance atau OTE ya. Kita entry di area OTE. Ya, ini adalah skenario entry kita ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, biasanya ketik displacement itu terjadi ketika di pembukaan market buka atau setelah buka dia membentuk akumulasi, manipulasi, distribusi, baru membentuk displacement, baru kita ada peluang entry ya. Demikian analisa saya pada market XAUSD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.